wabarakatuh. Back to my channel. Saya hari ini akan membagikan seputar kegiatan yang sudah saya alami di hari Rabu yang menggebu ini. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi banyak orang ya. Tentunya guru hebat yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik, selamat menyaksikan. Stay healthy, stay positive, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak di Koneksi Antar Materi di Pembelajaran Sosial Emosional atau KSE ya yang sudah kita ketahui. Nah, ini kebetulan saya Rani Purnamasari sendiri, Angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nah, kita akan menguraikan apa sih pembelajaran sosial emosional itu yang sudah saya share di video sebelumnya, yang sudah saya praktekkan di video sebelumnya juga. Bapak Ibu guru hebat, semoga video ini bermanfaat karena modul ini berkaitan dengan Merdeka Belajar, kurikulum yang baru sekarang ini ya, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, Profil Pelajar Pancasila. Oke. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran seumur hidup untuk lebih memahami diri sendiri, terhubung dengan orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan mendukung komunitas kita. Selain itu, pembelajaran sosial emosional akan lebih berhasil bila dilaksanakan secara kolaborasi oleh semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi, wajib kita berkolaborasi di pemangku kebijakan ya. Tujuan pembelajaran sosial emosional memberikan pemahaman, memberikan penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi anak, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, kemudian merasakan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan juga membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di tujuan pembelajaran sosial emosional ini ibu bapak bisa memilih mau membangun dan mempertahankan hubungan yang positifkah, atau merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Jadi ibu bapak bisa memilih. Nah, kalau saya ini kebetulan kemarin karena biasanya anak tingkat SMK itu banyak yang depresi tentang masalah kehidupannya. Kemudian saya mengaplikasikan, memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan berkesadaran diri penuh ya, yang sudah saya upload di video sebelumnya. Kemudian ruang lingkup. Nah, ini kita harus mengetahui dulu ya, ruang lingkup pembelajaran sosial emosional ini. Nah, yang pertama rutin dilakukan kapan sih pembelajaran sosial emosional ini dilakukan, Bu? Ibu bapak guru hebat. Nah, yang pertama rutin di luar waktu belajar akademik, bisa juga ya. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler, perayaan hari besar dan pelatihan dan sebagainya. Kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran, membuat diskusi atau kerja kelompok topik mata pelajaran. Nah, kalau saya ini terintegrasi ya dalam mata pelajaran, biasanya yang saya lakukan itu setelah praktikum atau sebelum memasuki materi. Jadi harus berkesadaran diri penuh, mengelola emosi dulu biar santai, tenang dulu. Jadi biar fresh lagi, go back lagi ke pikiran yang fresh lah sebelumnya banyak kegiatan ya, terintegrasi dengan mata pelajaran. Kemudian protokol budaya sekolah, aturan sekolah yang menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagian kebijakan sekolah untuk merespon kejadian tertentu. Nah, ini biasanya empati ya. Ini protokol budaya positif ini biasanya budaya empati. Jika di suatu kelas itu terjadi teman kelasnya siswa ada yang sakit udah 1 bulan atau 3 hari, kita tengok bareng-bareng, kita kasih hadiah, kita kasih surprise biar anak tersebut merasa bahwa banyak keluarga di kelas tersebut. Bisa juga menolong korban bencana, dikaitkan dengan ekstrakurikuler di kegiatan budaya sekolah ini, relawan masa depan, bisa ya di Palang Merah Remaja Indonesia. Bisa juga banyak cara untuk membangun building something protokol untuk budaya positif di sekolah di keterampilan sosial emosional ini. Lanjut ke kesadaran diri atau pengenalan emosi. Nah, kemudian kompetensi sosial emosional, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, ini berkesadaran diri penuh atau kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan diri, kesadaran empati yang sudah saya tadi jelaskan ya, keterampilan social relation,
resiliensi ya kayak gitu. Kemudian dampak pembelajaran sosial emosional. Emosional pasti dong dari pembelajaran RPP berdiferensiasi. Kemudian keterampilan sosial emosional itu ada dampak khusus untuk murid. Dampak dari keberhasilan dalam penerapan kompetensi sosial emosional tidak hanya dapat kesuksesan diri sendiri seseorang dalam akademik yang lebih baik, namun juga memberikan pondasi yang kuat bagi seseorang untuk dapat sukses dalam berbagai areal kehidupan mereka di luar akademik. Kemudian ini di koneksi antar materi ini sedikit mereview pembelajaran sebelumnya yang dikaitkan dengan antar materi sosial emosional dari mulai modul 1 ya di profil pelajar Pancasila, peran guru penggerak, kemudian budaya positif yang harus diaplikasikan, kesepakatan kelas hingga ke pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seorang guru penggerak yang memiliki nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid harus menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan hendaknya dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, selanjutnya, jika pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan berkesadaran diri penuh atau teknik mindfulness yang sudah saya lakukan dan sering lakukan menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diterapkan. Hal ini tentunya akan membahagiakan murid karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, baik melalui pendekatan kesiapan belajar, minat murid, dan profil murid. Kemudian keterkaitan dengan modul sebelumnya. Nah, keterkaitannya yang pertama, melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional diharapkan mampu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian terwujudnya insan-insan yang cerdas, berkarakter, pada akhirnya berujung dengan melahirkan berbagai kebijakan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di koneksi antar materi pembelajaran keterampilan sosial emosional. Sampai di sini dulu, tetap semangat, menjadi diri sendiri itu indah. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.